Oke, hai semua, balik lagi sama aku di video review praktikum biologi perikanan. Aku mau ngelain diri lagi deh. Nama aku Faragiwan Syadira dengan NIM C24013102 dari kelompok 4. Nah, jadi seperti yang aku bilang, aku mau review praktikum di mata kuliah biologi perikanan. Nah, kemarin tuh kita ngapain sih? Kita tuh praktikum tentang makanan ikan. Jadi makanan itu apa sih? Makanan penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Makanan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Nah, tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan identitas makanan yang dimakan ikan, sehingga dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dalam tropik level. Prinsip yang kemudian dikembangkan adalah dengan mengidentifikasi pencernaan atau makanan yang telah dimakan oleh ikan dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan. Dapat disusun urutan kebiasaan makanan ikan yang dikemukakan oleh Kiskowski. Urutan makanan tersebut adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar, makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit, dan makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah sangat sedikit. Di samping itu, terdapat makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangat bervariasi. Oke, karena kita udah tahu soal makanan itu apa, kita lalu move on ke praktikumnya. Jadi pertama-tama, of course, kita harus memakai jas lab untuk kebersihan diri kita sendiri dan tidak mengotori baju dan lain-lain. Dan jangan lupa pakai name tag untuk asal pengenalan kita. Nah, abis itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu apa aja ya? Kalau alat sendiri itu kita harus menyiapkan mikroskop, itu disediain dari aspaknya. Terus kita juga harus menyiapkan alat bedah, bawa hand sanitizer buat trash bag untuk kebersihan kita semua. Terus disuruh bawa apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa bawa handphone untuk dokumentasi hasil mikroskopnya. Terus kalau bahan sendiri kita bakal dikasih sampel lambung dan usus itu 2. Nah, berarti kayaknya untuk persiapan udah. Jadi kita langsung ke langkah-langkah aja. Di langkah-langkah itu sendiri, pertama-tama kan kita udah dikasih nih si sampelnya. Kita harus menimbang si gabungan lambung dan usus tersebut. Lalu ditimbang, kita catat data tersebut di datasheet. Nah, setelah itu kita pisah usus dan lambungnya, dan lambungnya ini sendiri bakal kita bedah jadi 2. Terus bedah itu kan nanti ada isinya kan. Jadi kayak ada kayak I don't know, bentuknya tuh kayak agak sticky gitu. Nanti kita ambil, kita kikir, terus kita timbang lagi. Aku sendiri tuh dapetnya dikit ya, jadi gak nyampe 0,1 gram atau gak nyampe 1 gram. Pokoknya dikit deh pokoknya. Nah, terus setelah kita timbang, kita taruh di datasheet lagi. Nah, setelah itu kan udah nih semuanya udah ditimbang, udah gitu kita beres-beres, dan si isi lambungnya ini kita kasih aquades guys, kita sebar-sebarin. Nah, terus kita buka juga kan. Nah, setelah itu kita pakai pipet taruh di kaca preparat. Di kaca preparat ini kan preparat tuh bentuknya panjang gini ya, bentuknya panjang gini dibagi 3. Jadi dari isi lambung ini 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 cover glass yang nutupin si isi lambung. Nah, setelah itu setelah itu kaca preparatnya kita taruh di mikroskop dan kita amati guys. Jadi metodenya ini kita harus ngelakuin 5 sudut. Jadi kan di cover glass ini bentuknya kotak ya. Jadi di tiap sudut tuh 4-4-nya kita liatin di mikroskop. Terus di tengahnya kita perhatiin juga. Jadi total ada 5. Nah, di per 5 spot ini kita harus nemuin organisme yang ada di sana. Jadi misalnya kayak mungkin dapat sisik ikan, terus ada juga yang dapat udang. Kelompok aku sendiri gak tahu kenapa dapatnya dikit. Jadi ya udah dapet itu sisik ikan, terus ada beberapa tanaman dan juga organisme lainnya. Cuma dapetnya dikit. Nah, setelah itu kita bakal setelah semua data didapat, kita isi ke
data sheet kelompok. Nah di situ kita bakal input semua datanya kayak mulai dari diagram yang tadi, terus foto kan setiap 5 spot ini harus difoto ya, jadi nggak boleh ada miss guys. Jadi nanti ada kolomnya sendiri, misal dari ulangan ke 1 itu terus nanti layar pandang 1 itu masukin fotonya. Nah itu seterusnya total bakal ada banyak, dan itu nggak boleh ada skip. Terus setelah kita input, selesai deh praktikum ini, selesai. Dan aku mau review praktikum ini, jujur itu seru karena kita di Microsoft ini kan jujur agak susah nyarinya, cuman seru dan kita harus identifikasi itu tuh apa, itu organisme apa, ini kan ini makan apa, kayak gitu. And kurang lebih itu ya dari aku. Mohon maaf ada kesalahan dan kalau kurang jelas juga. Dadah.